Ammar TV. Apa nih medsos isinya begini doang. Apalagi nih. Oh my god, come on dude. We have different part, we have own life. You cannot do like that, bro. Apalagi nih. Tadi kalau nuntut ilmu ntar yang bener ya, ntar keblinger. Apaan sih ini gak jelas. Teman-teman ini bikin. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Lagi ngapain tuh? Ini Ustaz di medsos. Saya bingung di medsos. Bingung kenapa sih? Teman-teman ya ngasih komen yang kurang bagus lah tentang saya yang udah hijrah gitu. Jadi saya nggak tahu lah, banyak yang menyimpulkan saya belajar agama yang aneh, yang nanti keblinger lah, so alim lah, so inilah gitu. Bingung saya Ustaz. Ternyata setelah hijrah itu makin berat tantangan kita itu untuk ngejalanin syariat gitu ya Ustaz. Gimana Ustaz menurut Ustaz kiat-kiat untuk kita itu biar bisa tetap istiqomah gitu dan nggak ngeladenin teman-teman yang dulu yang ya kita sama lah seperti mereka dulu, dalam artian sama-sama gitu atau apa, tapi kan ini kita sudah punya kehidupan ya yang berbeda ya, dalam artian saya sudah nyaman di sini ya, mereka sudah nyaman di tempatnya. Mungkin bagaimana biar mereka itu tahu bahwasanya ini tempat yang lebih nyaman gitu loh. Ya, tentunya yang pertama ya, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang dianugerahkan kepada kita. Bila kita mau jujur, maka kita akan dapati bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu jauh lebih baik dan lebih agung daripada pilihan kita untuk diri kita. Dan hari ini ketika antum memutuskan untuk hijrah dalam arti memulai kehidupan dari baru, tentunya ini satu anugerah yang luar biasa. Karena memang pada hakikatnya sebagai seorang manusia, kita sama sekali tidak bisa berjalan mundur ke belakang untuk memulai kehidupan kita dari awal. Tapi paling tidak kita memiliki hari ini, hari yang Allah hadiahkan untuk kita agar kita bisa berubah dan merencanakan kehidupan esok yang insya Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi yang pertama adalah syukuri kondisi antum hari ini. Alhamdulillah jauh lebih baik daripada antum yang dulu. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru ketika seorang mukmin memutuskan untuk berhijrah, kemudian orang tersebut tidak mendapatkan tantangan ataupun cemoohan. Orang-orang sebelum kita, sebelum antum dan sebelum kawan-kawan yang lain yang memutuskan untuk hijrah juga sama seperti itu. Artinya tetap menghadapi cemoohan-cemoohan dari orang-orang yang tidak suka dengan perubahan kita. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap fokus ke depan, bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, kita siap dengan segala konsekuensinya. Kita siap dengan segala konsekuensinya. Dan jangan sampai sikap orang lain kepada kita membuat kita ragu-ragu untuk istiqomah di atas jalan ini. Kenapa? Dengan sendirinya mereka pun akan lelah untuk mencibir kehidupan kita yang baru. Dan mungkin suatu saat antum akan menjadi sebab hidayah bagi mereka untuk menemukan jalan kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada mustahil. Kaitannya dengan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan
agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa, memohon keistiqomahan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas pilihan hidup kita yang saat ini. Sembari berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Saya kira doa ini antum sudah hafal, yaitu bagaimana berdoa agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pilih lingkungan yang baik. Sebab mau tidak mau, seperti kata orang Arab, al-insanu abna'ut tabi'ah. Pada hakikatnya manusia itu anak dari lingkungannya. Artinya bagaimana lingkungan membentuknya, atau bagaimana kondisi lingkungan tempat di mana orang itu tinggal, maka lingkungan itulah yang akan membentuknya. Jika dia memilih lingkungan yang saleh, insya Allah akan terbentuk kesalehan di dalam dirinya. Tapi jika dia memilih lingkungan yang buruk, maka dikhawatirkan dia akan hanyut. Walaupun semuanya kembali kepada kita, apakah kita mampu mewarnai atau justru terwarnai. Artinya jika kita melihat bahwa diri kita tidak mampu mewarnai orang-orang yang mungkin dulu bersama dengan kita jalan keburukan, maka jaga jarak. Tapi kalau kita yakin mampu mewarnai, silahkan bergaul, tidak masalah. Boleh jadi antum bisa menjadi sebab hidayah bagi mereka semua. Ala kulli hal, memilih lingkungan setelah hijrah itu penting. Biasakan bergaul dengan orang yang saleh, biasakan datang ke majelis ilmu, biasakan selalu menyertai orang-orang yang kita pandang berilmu agar bisa membimbing kita untuk tetap istiqamah di jalan hijrah ini. Karena pada hakikatnya ketika kita memutuskan untuk hijrah dan telah melalui jalan ini, menapaki jalan ini, hakikatnya kita belum benar-benar dikatakan sampai pada tujuan hijrah kita hingga kita menapakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi finish dari hijrah kita adalah surga Allah. Kalau belum sampai di surga, kita belum sampai pada tujuan hijrah kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita tetap istiqamah di jalan hijrah adalah menuntut ilmu. Ini yang paling penting, karena kebanyakan orang setelah hijrah menganggap bahwa sudah selesai dan tidak mau menuntut ilmu. Nah, justru setelah dia melakukan hijrah, semestinya langkah yang harus diambil selanjutnya adalah berusaha untuk mengenal Islam lebih dekat, memahami syariat Islam, memahami pesan-pesan Islam, dan mewujudkan pesan-pesan tersebut di dalam kehidupannya. Ini penting untuk dilakukan oleh seorang mukmin yang telah memutuskan untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ilmu yang kami maksud adalah ilmu yang berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai setelah kita hijrah justru masuk ke tempat yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Para ulama mengatakan di antara nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan pada seorang hamba, terutama bagi orang ajam ya, kita yang non Arab ini, adalah ketika kita diberi oleh Allah hidayah untuk memeluk Islam. Ini sudah satu nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saat kita diperkenalkan dengan orang-orang yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Jadi selain nikmat Islam, nikmat mengenal Al-Quran dan juga mengenal Sunnah Nabi SAW adalah nikmat yang besar untuk orang-orang ajam yang seperti kita ini, yang non-Arab. Kemudian yang keempat, di antara wasilah untuk istiqamah di jalan hijrah yang telah kita pilih ini adalah berupaya untuk menutup segala celah yang dapat membawa kita kembali kepada masa lalu. Artinya ketika seorang mukmin telah memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru, wajib bagi dia untuk menutup segala pintu apapun yang sewaktu-waktu bisa menyeretnya ke masa lalu. Jadi penting sekali untuk kita lakukan. Sebab bila kita tidak menutup celah tersebut, dikhawatirkan syaitan akan menyeret kita kembali ke masa lalu dan kita kembali seperti masa yang waliyadzubillah. Ala kulli hal ya akhi, ana ucapkan selamat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkati hijrah antum dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tulus di dalam hijrah dan mengaruniakan kepada kita istiqomah. Adapun cibiran orang lain, lupakan.
tutup telinga kita, fokuskan jalan kita ke depan. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menuruti kemauan si fulan, bukan untuk itu. Jangan terbiasa hidup di balik bayang-bayang orang lain, tapi jadilah diri kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Berusahalah untuk tegar dan berjalan di atas jalan tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, waktunya untuk kembali. Waktunya untuk kembali. Artinya hijrah kita telah mencapai finish. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang hari ini mungkin belum di atas jalan hidayah agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling kita inginkan dan harapkan adalah bagaimana kita bisa berangkulan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lupain aja Ustaz ya. Lupain aja. Nggak usah dibahas Tidak gitu usah ya. digubris ya. Jangan sekali-kali digubris. Kenapa? Iya. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kita mau semua orang suka dengan kita. Itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah bisa kita gapai. Sampai kapanpun ada orang yang kehidupannya telah diwakafkan untuk menaruh kebencian pada kita. Tugas kita adalah melupakan dan terus berjalan. Siap? Siap insyaallah. Oke. Alhamdulillah ini Ustaz, saya dapat ilmu baru ini dari Ustaz. Alhamdulillah. Sampai ketemu lah insyaallah. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiikum. Ana mau pesan kopi dulu ya. Iya. Pesan kopi Ustaz. Sebentar ya. Iya, Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ammar TV.